semua, apa kabarnya? Puji Tuhan, sehat, kuat, dan luar biasa. Baiklah adik-adik, sebelum kita mulai ibadah sekolah minggu, Ibu Mina akan mengingatkan kepada adik-adik berpakaian yang rapi, duduk yang manis, sediakan Alkitabnya, dan persembahan buat Tuhan. Baiklah adik-adik, kita akan mulai ibadah sekolah minggu. Kita angkat pujian, kita bernyanyi, kedua tanganku mempunyai jari. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu karena Engkau telah menemani kami di dalam tidur dan membangunkan kami dalam keadaan sehat dan selamat. Pagi ini Tuhan, kami akan memulai ibadah kami. Engkaulah Tuhan yang menemani kami dari awal, pertengahan, dan akhir ibadah kami. Tuntunlah kami Bapa agar kami dapat mendengarkan firman-Mu dan menyanyikan lagu puji-pujian bagi-Mu. Hapuskan dosa dan salah kami, agar kami layak menjadi pengikut-Mu yang setia. Hanya di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah adik-adik, kita kembali bernyanyi, kita angkat pujian, tanganku nak nehet. Kita akan mendengarkan teman kita mengucapkan Pati Paduahon dan ayat bulanan. Pati Paduahon yang jadi ganaanmu jalanang jadi sumanonmu panangaha di Banua Gincang dohona di Banua Tungaon rodina di Bagasan aekna di Torumikano yang kotunggabe si sunggaon manang sioloan. Pasal 25 ayat 5. Saitogu-togu ma'ahu tu bagasan hasitonganmu jala ajari aku
Hodo debatani hatuanku hodona ku haposi ganu hari. Baiklah adik-adik, kita sudah mendengarkan Patik Paduangon dan ayat bulanan untuk bulan ini. Sekarang kita akan mendengarkan khotbah. Tetapi sebelum mendengarkan khotbah, kita puji Tuhan dengan lagu Anak Sekolah Minggu Dengar-dengaran. Shalom, selamat hari Minggu adik-adikku yang terkasih. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Pakulingi kami ali Tuhan nami, asa hutang yok kami. Petadahon turuhan nami, natau pasang pokok. Saya pabusur untuk dinami dohot asia sini. Amin. Adik-adikku yang terkasih, firman Tuhan pada hari ini tertulis dalam kitab Ulangan pasal yang ke-6 ayat 4 sampai 9. Yuk mari dibuka Alkitabnya. Ulangan pasal yang ke-6 ayat 4 sampai ayat yang ke-9. Amang akan bacakan untuk kita. Beginilah firman Tuhan. Dengarlah hai Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan padamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adikku sekolah minggu HPB Rumbai yang terkasih, hari ini firman Tuhan sedang mengingatkan kepada kita dan sedang memberitahukan kepada kita suatu pengakuan iman kita. Apa itu? Yaitu Allah kita yang Esa. Firman Tuhan katakan, dengarlah hai Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Maka hari ini ketika firman Tuhan sampai kepada kita, firman Tuhan mau katakan sama adik-adikku yang terkasih seperti ini. Dengarlah hai anak-anak sekolah minggu HKBP Rumbai, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Oh iya, kira-kira Esa itu artinya apa ya? Esa artinya adalah satu. Itu sebabnya dengan mendengarkan firman Tuhan hari ini, kita mau diingatkan bahwa Tuhan kita cuma satu, gak ada yang lain. Maka ingat hukum Taurat yang pertama. Apa dikatakan? Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain di hadapanku kecuali aku. Artinya apa?
Artinya kita harus lebih kasih kepada Tuhan, kita harus mencintai firman-firman Tuhan, dan tidak boleh ada Allah yang lain. Maka kita harus menaruh hormat kepada Dia. Adik-adikku yang terkasih, kira-kira bagaimana ya mengasihi Tuhan itu? Firman Tuhan katakan hari ini di ayat 5, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu. Gimana ya mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa? Amang kasih contoh. Ingat, Tuhan memberikan titah yang keempat. Apa katanya? Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Artinya apa? Tuhan mau beritahukan kepada kita. Ingat, berarti sebelum hari Minggu kita sudah harus bersiap-siap. Atau setelah hari Minggunya kita harus bangun lebih cepat sebelum jam 7, sebelum ibadah sekolah Minggu HKBP Rumbai ini dimulai. Selain itu apa lagi? Setelah kita bangun, langsung mandi, berpakaian yang rapi, mempersiapkan Alkitabnya, lalu persiapkan persembahannya, lalu duduk yang manis. Itu mencintai Tuhan dengan sepenuh hati dan sepenuh jiwa. Kalau tidak seperti itu belum sepenuh hati. Kalau masih ngantuk-ngantuk duduk di depan handphonenya lalu ikuti ibadah, itu belum sepenuh hati. Kalau belum duduk yang manis mendengarkan firman Tuhan, itu belum sepenuh hati mencintai Tuhan. Maka yuk berpakaian yang rapi, duduk yang manis, sediakan Alkitabnya, sediakan persembahannya, lalu ikuti ibadahnya. Itu cara kita mencintai Tuhan, taat sama perintahnya. Lalu bagaimana lagi dikatakan firman Tuhan hari ini? Dikatakan lagi, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap kekuatanmu. Gimana mencintai Tuhan dengan segenap kekuatan? Abang kasih contoh nih. Saat kita beribadah seperti ini, saat kita lagi ibadah Minggu nih, ya. Lalu ketika kakak-kakak guru sekolah minggunya katakan, mari kita bangkit berdiri, mari kita bernyanyi. Maka adik-adikku yang terkasih, kalau cinta sama Tuhan, pasti langsung berdiri, bernyanyi, keluarkan suaranya untuk memuji Tuhan. Begitu. Itu baru yang namanya mencintai Tuhan dengan segenap kekuatan. Ayo gerakkan badannya, ikuti gerakan guru-guru sekolah minggunya. Begitu, dengan segenap kekuatan. Maka itu anak Tuhan. Itu yang diserukan firman Tuhan hari ini. Dan ingatlah adik-adikku yang terkasih, semuanya ini kita lakukan terus menerus, berulang-ulang sampai selama-lamanya. Itulah tanda kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan juga dengan segenap kekuatan. Demikian juga dengan para orang tua. Saya yakin amanginang kalian sekarang berada di samping anak-anak sekolah minggu mendampingi mereka. Mungkin juga ada abang-abang dan kakaknya yang sedang mendampingi adik-adiknya sekolah minggu. Ingat, firman Tuhan hari ini juga memberitahukan kepada kita orang-orang yang dewasa yang diberikan tanggung jawab. Pada ayat yang ke-7 dikatakan, kalian juga harus sepenuh hati, segenap jiwa, dan segenap kekuatan untuk mengajar anak-anak yang dititipkan Tuhan bagi tiap-tiap keluarga. Ingatlah, pendidikan rohani bagi anak-anak sejak dini itu sangat penting. Itu sangat penting. Oleh karena itu, saya mau kasih saran. Mari, ubahlah cerita-cerita dongeng-dongeng yang saat ini sering diceritakan menjadi cerita-cerita tokoh-tokoh Alkitab yang sesungguhnya menjadi sebuah cerita
yang punya nilai yang mendalam, yang punya nilai yang bisa membangun spiritual anak-anak Tuhan. Ubahlah cerita-cerita kami dengan cerita-cerita Alkitab. Lalu kemudian di ayat 8-9 mau diingatkan juga, pastikan juga nama Tuhan, cerita-cerita tentang perbuatan Tuhan dalam kehidupan kita ini. Atau dengan singkat boleh dikatakan, pastikan nama Yesus itu sering diucapkan di rumah tiap-tiap keluarga. Jika nama Yesus tak lagi diucapkan di rumah, percayalah itu akan menjadi awal menuju kepada ketidakteraturan keluarga. Tetapi ketika Yesus selalu diucapkan di sana, nama Yesus selalu diucapkan, perintah-perintah Yesus selalu diajarkan di rumah, maka itu akan menjadi sebuah keluarga yang dibangun dan bertumbuh di dalam Kristus, sehingga terciptalah damai sejahtera. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ya, sebelum Amang menutup khotbah ini, seperti biasa akan ada kuis untuk anak-anak sekolah minggu. Maka untuk hari Minggu ini Amang mau kasih kuis. Dengar ya, perhatikan. Coba temukan nas yang sama di dalam Perjanjian Baru, yang sama dengan ayat 5 nas firman Tuhan hari ini yang mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Silahkan cari di kitab-kitab Perjanjian Baru, lalu tuliskan di kolom komentar. Amin, kita berdoa. Kami sungguh-sungguh bersyukur ya Tuhan Allah untuk kebaikan. Ketika Tuhan mengizinkan kami boleh bertemu pada hari Minggu ini dengan adik-adikku yang terkasih. Sekalipun masih harus melalui streaming YouTube HKBP Rumbai ini. Tapi kami yakin dan percaya kasih Tuhan tetap mengikat kami dan mempersatukan kami. Oleh karena itu ya Tuhan Allah, pada hari ini kami diingatkan akan firman Tuhan untuk senantiasa tetap mengaku bahwa Tuhan adalah satu-satunya Tuhan kami. Itu boleh kami kerjakan dalam setiap aktivitas kami. Oleh karena itu ya Tuhan Allah, sebagai anak-anak yang masih dalam pertumbuhannya, kami memohon kepada Tuhan, kiranya Roh Tuhan senantiasa tinggal dalam diri adik-adik kami, sehingga senantiasa diarahkan kepada kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Dia mencintai firman Tuhan, yang mencintai juga segala perintah-perintah Tuhan, dan diwujud nyatakan dalam kehidupan sehari-hari. Tolonglah juga ya Tuhan Allah, para orang tua yang mengemban tugas untuk mendidik, mengajar anak-anakmu ini secara berulang-ulang. Berikan keteguhan hati, berikan kesabaran bagi mereka untuk mendidik anak-anakmu yang Tuhan titipkan di tiap-tiap keluarga. Segala kegiatan kami ya Tuhan Allah untuk selanjutnya, kiranya Tuhan yang menyertai kami. Kami mengaku kami orang berdosa, mengampun Tuhan. Kasihanilah kami, agar kami layak disebut anak-Mu yang terkasih. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kita baru saja mendengarkan khotbah. Sekarang kita kembali memuji Tuhan dengan lagu Kasih. Kasih, 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 kasih.
Marilah kita bersama-sama berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Amin.